Hai, kabar baik di sini. Semoga kamu juga ya. Siapa yang di sini yang lulusan angkatan corona? Coba kasih like-nya dulu. Seneng sih sebenarnya, banyak berkah di balik pandemi ini. Orang tuh jadi lebih aware tahu soal berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Entah karena kebanyakan main sosial media, jadi sering berinteraksi dengan orang di luar pulau, atau ya karena emang penasaran aja. Nah, karena ketertarikan masyarakat inilah, akhirnya pemerintah berinisiatif untuk lebih mengoptimalkan transformasi kebudayaan ke media digital. Selama pandemi 2020 kemarin, Kemendikbud telah menggelar Pekan Kebudayaan Nasional atau yang biasa disebut juga dengan PKN. Program ini dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan November 2020. Ada banyak sekali seniman dan pekerja seni lokal yang diundang untuk meramaikan acara tersebut. Salah satunya idola saya tidak lain tidak bukan adalah Isyana Sarasvati. Aduh, ini malah jadi ngelantur nggak jelas kemana-mana. Jadi ya biar nggak bingung apa sih PKN itu, mari kita nonton teasernya bersama-sama. Oke, jadi kita nonton dulu videonya. Kita exit. Lalu cari deh. Oh, ada Civeli. Misi Civeli. Nah, searching teaser pekan. Ini. Ih, settingnya. Wih, lumba-lumba. Melintasi alam dan budaya negeri ini. Merasakan keindahan peradaban yang terbentuk dari keragaman budaya. Wih, ya sedih. On January 31st, Italy saw its first Ya. positive case. Pemerintah menetapkan status Pak Jokowi. kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini Dalam keren. protokol COVID, kreativitas ditantang untuk bisa menembus batas dan tetap berkarya. Wow, awesome. Saatnya kreativitas menjawab krisis pandemi. Kita gak oleh kalah karo keadaan. Kita kudu iso nglawan. Kita gak oleh pasrah karo keadaan. Iya oleh rek. Apa ngoleh ya? Torang kembali pada tompu diri dan berkarya untuk tompu diri. Tahu berdiri. Saatnya kreativitas menjawab pandemi. Breakdance. Waduh, keren. Perayaan budaya nasional adalah kerja untuk merenungi krisis, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan spirit inovasi di tengah pandemi. Menjadi kebersamaan daya cipta kerja bangsa. Waduh, widih keren. Tuh. 5 kompetisi, oke. Oh, keren. Kita cancel dulu, Beb. Sekarang kita kembali kepada slide kita. Ya memang sih, ini tuh bukan yang kali pertama buat Indonesia. Karena ya juga ada PKN di tahun 2019. Tapi nih ada yang beda, gengs. Jadi di tahun 2019 kan PKN itu dilaksanakan secara offline di Senayan, Jakarta itu. Aku nggak tahu itu. Aku bukan orang Jakarta, jadi maklumi. Nah, sedangkan di tahun ini, tahun 2020 kemarin, itu PKN diselenggarakan offline atau secara daring dalam jaringan. Karena Indonesia ya seperti yang kalian tahu, ini lagi dilanda pandemi COVID-19. Jadi ya maklumi lah, kasihan gitu loh. Tapi kayak kenapa harus nunggu pandemi gitu loh? Kan itu kan 2020 ya. Kan tidak afdol sekali gitu kalau 2020 masih disuruh diwariwi krian Jakarta. Kayak kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa harus nunggu pandemi? Tapi ya inilah benefit atau hikmah atau dampak positif yang bisa kita lihat dari pandemi COVID-19. Pemerintah jadi lebih berinovasi gitu biar
event-event seperti ini tuh ya ternyata bisa juga dilaksanakan secara online, nggak melulu harus datang ke tempatnya langsung gitu kan. Mantap. Oke, anyway, buat yang belum tahu bener sih apa itu PKN, nah gini aku bacain aja. PKN adalah upaya negara dan masyarakat di dalam membangun wadah kerja bersama untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang dari desa hingga ke ibu kota. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi ekosistem kebudayaan sebagai garda terdepan dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia. Oke, jadi dari trailer yang tadi kita sudah tonton bareng-bareng, kan udah dijelaskan ya kalau rangkaian kegiatan di PKN 2020 itu ada 4 deh kalau nggak salah. Ada kompetisi, ada konferensi, pameran, sama pergelaran. Nah, kira-kira ya segitu aja penjelasan singkat dari event PKN 2020 beserta tujuan-tujuannya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, nanti aku kasih linknya di caption IGTV di bawah ini, atau enggak aku tampilin deh nanti di PPT-nya sini. Nama laman websitenya, nama channel YouTube-nya, dan juga akun Instagram-nya, oke? Nah, mari kita sekarang beranjak kepada pendapat seorang Joseph Erandi. Nah, menurut saya pribadi, tema yang menjadi pusat perhatian utama dalam PKN 2020 itu berangkat dari kondisi COVID-19 yang membawa tantangan tersendiri. Nah, maka dari itu bertemulah kita pada suatu khazanah. Nah, bahasanya khazanah cuy. Oke, khazanah apa? Khazanah kekayaan budaya Nusantara. Protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu memiliki banyak kaitannya dengan akar tradisi sehat di Nusantara. Tradisi seperti mencuci tangan, tradisi tolak bala, tradisi mengisolasi diri, tradisi bersih desa, dan semuanya itu mengajarkan tentang relasi manusia dengan alam dan pengaruhnya di kemudian hari nanti pada kesehatan dan kekuatan tubuh manusia terhadap lingkungan sosialnya. Relasi itu pula yang melahirkan macam-macam pengetahuan tentang bagaimana mengolah, merawat, dan memuliakan alam dan sang pencipta. Singkatnya, semua yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu ditujukan untuk menyehatkan, memperkuat, dan akhirnya menjaga keseimbangan serta memuliakan manusia dan alam. Nah, maka dari itu nih, PKN 2020 punya tema utama, Ruang Bersama Indonesia Bahagia, dengan narasi yang menekankan pada penguatan tubuh dalam perspektif kebudayaan, atau yang biasa dikenal dengan culture resilience. Nah, gini. Aku jelas nggak sih? Semoga kalian paham ya apa yang aku omongin. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu nih kalau PKN 2020 hendak memberikan ruang ekspresi seni dan budaya kepada masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi COVID-19. I do really appreciate upaya gigih pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan event ini. Jadi event ini tuh juga bisa dijadikan sebagai bukti keberpihakan mereka kepada pekerja seni di dalam keadaan yang penuh kemungkinan baru dan penuh juga dengan kenormalan yang baru ini. Nah, dengan diselenggarakannya secara daring, PKN 2020 hendak memberikan tolak ukur kinerja dan kualitas kegiatan ekspresi seni, serta menjadikan tiap-tiap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial yang utuh. Oke, sekian dari saya Joseph Erandi dari kelas 12 IPA 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam budaya. Pipu, selesai. Pupi, 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 pupi. Gitu ya, bila. Program ini dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan 2020 November. Di bulan 2020 November. Oke, jadi dari trailer Oke, jadi dari trailer, you know, trailer. Anyway, oke, jadi dari trailer, jadi dari trailer tadi yang sudah kita tonton bersama-sama, akhirnya bisa ngomongnya trailer. Astaga. Nah, kenapa aku ngomong? Jadi sekarang kita beranjak kepada pendapat seorang Joseph Erandi, seorang siswa yang sayang, iya. Well, I don't need you to prove, just keep being you.